Menurut survei pada tahun 2021 bahwa Indonesia memiliki 237,53 juta penduduk muslim di Indonesia, yang berarti 86,9% penduduk di Indonesia merupakan penduduk muslim. Diketahui bahwa kaum Hawa di Indonesia lebih banyak dibandingkan kaum Adam, sehingga hijab di Indonesia menjadi salah satu item fashion yang sangat dibutuhkan oleh kaum Hawa untuk menutupi aurat sebagaimana syariat Islam yang dianut oleh kaum Hawa. Muslimah, sebutan bagi wanita yang menganut agama Islam, memerlukan beberapa bentuk, tipe, serta warna hijab sebagai koleksi yang memang sangat dibutuhkan oleh kaum muslimah tersebut. Alif Hijab menjadi salah satu bisnis UMKM yang didirikan dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan para penggemarnya. Setelah mengetahui banyaknya warga Indonesia yang menganut agama Islam, maka kita ketahui juga bahwa warga Indonesia membutuhkan hijab untuk kesehariannya. Inilah yang membuat Alif Hijab berdiri. Alif Hijab memulai bisnis ini karena melihat kebutuhan yang tidak akan pernah habis, dan bagaimana fungsi hijab tersebut dibutuhkan, hingga apa saja yang dibutuhkan oleh para kaum muslimah untuk mempercantik tampilan dan memandu padankan tampilan, sehingga hijab tidak saja menjadi suatu yang monoton, karena Alif Hijab menggunakan desain motif-motif serta fabrik yang berkualitas, tetapi masih menjadi hijab terjangkau untuk dibeli. Alif Hijab telah melakukan beberapa survei terhadap beberapa pasar seperti supplier, bahan-bahan, dan telah melakukan beberapa revisi untuk desain motif yang akan digunakan untuk hijab yang akan diproduksi, dan telah melakukan survei secara kecil-kecilan terhadap lingkungan sekitar mengenai hijab yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kami juga telah melakukan survei terhadap beberapa konten kreator dan beberapa selebgram berhijab mengenai harga endorse yang dapat kita gunakan sehingga penjualan Alif Hijab dapat dikenal sesuai segmentasi pasar kami. Kami juga telah membuat akun di beberapa platform untuk kebutuhan Alif Hijab, memasarkan hijab yang kami jual, serta teknik marketing apa yang akan kami gunakan untuk mengenalkan produk Alif Hijab kepada para konsumen. Alif Hijab juga telah melakukan perhitungan untuk penjualan satu buah hijab secara terperinci yang tentunya terjangkau namun berkualitas sehingga setiap orang bisa menggunakan hijab yang kami jual. Menurut survei pada tahun 2021 bahwa Indonesia memiliki 237,53 juta penduduk muslim di Indonesia, yang berarti 86,9% penduduk di Indonesia merupakan penduduk muslim. Diketahui bahwa kaum Hawa di Indonesia lebih banyak dibandingkan kaum Adam, sehingga hijab di Indonesia menjadi salah satu item fashion yang sangat dibutuhkan oleh kaum Hawa untuk menutupi aurat sebagaimana syariat Islam yang dianut oleh kaum Hawa. Muslimah, sebutan bagi wanita yang menganut agama Islam, memerlukan beberapa bentuk, tipe, serta warna hijab sebagai koleksi yang memang sangat dibutuhkan oleh kaum muslimah tersebut. Alif Hijab menjadi salah satu bisnis UMKM yang didirikan dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan para penggemarnya. Lokasi bisnis Alif Hijab masih berpusat di Jakarta sesuai dengan domisili para pendirinya. Namun, kami juga optimis akan membuka gerai-gerai Alif Hijab lainnya di luar Jakarta. Selain itu, kami juga sudah memiliki beberapa platform online store seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, website sehingga memudahkan konsumen untuk membeli produk Alif Hijab. Alif Hijab berkeyakinan bahwa produk Alif Hijab bisa mulai dikenal dan diminati oleh konsumen dari mancanegara. Oleh karena itu, Alif Hijab mulai mencari tahu mengenai pengiriman-pengiriman ke negara tetangga seperti Singapura dan juga Malaysia. Alif Hijab juga menghadirkan kemudahan serta mitra bagi mereka yang ingin menjadi reseller Alif Hijab, sehingga pembeli dari luar Jakarta bisa membeli produk Alif Hijab jika di platform ofisial kami telah sold out. Alif Hijab juga akan memulai memperkenalkan tidak hanya hijab, tetapi juga beberapa daily wear serta beberapa pakaian formal yang dibutuhkan oleh kaum muslimah. Perkenalan pakaian lainnya dapat dilakukan secara bertahap
sehingga saat ini Alif Hijab dapat fokus untuk memasarkan hijab terlebih dahulu. Tidak hanya daily wear muslimah saja yang akan kami kembangkan ke depannya. Dalam beberapa waktu ke depan, kami juga mulai mengembangkan produk-produk bagi kaum muslim atau pria, sehingga siapa saja bisa mulai mengenal dan menggunakan produk-produk yang diproduksi oleh Alif Hijab sesuai dengan visi dan misi Alif Hijab. Customer segment merupakan konsep paling utama dalam memecahkan pasar pelanggan karena membuat metode pemasaran menjadi lebih tepat sasaran. Tujuan utama dari customer segment adalah memahami kebutuhan pelanggan, mengenali pelanggan setia, mengetahui seberapa jauh peluang untuk meningkatkan penjualan di perusahaan. Segmentasi ada beberapa jenis seperti demografis dan geografis yang dimana berfungsi sebagai pengelompokan wilayah. Lalu ada segmen perilaku dengan cara bagaimana mereka melakukan interaksi. Sasaran pasar Alif Hijab adalah kaum wanita, mulai dari anak kecil sampai orang tua, karena produk Alif Hijab sendiri diperuntukkan untuk wanita saja. Alif Hijab sendiri menyesuaikan produk-produknya berdasarkan minat wanita Indonesia dalam berhijab. Alif Hijab hadir di Indonesia demi mendorong customer segment dengan mengupayakan gaya berhijab yang mampu mendorong wanita-wanita muslim untuk tertarik terhadap Alif Hijab. Tampilan produk-produk yang kami hadirkan tentu akan membuat Alif Hijab menjadi produk yang tampil beda berhijab. Keberagaman usia customer segmen Alif Hijab menjadikan setiap model hijab berbeda dan sesuai dengan umurnya. Alif Hijab juga merekrut penjahit-penjahit dan desainer-desainer profesional dalam bidang hijab. Alif Hijab juga menggunakan teknologi menjahit yang tidak kalah jauh modernnya dengan produk-produk besar lainnya. Banyak pesaing di produksi hijab yang membantu kami untuk melihat pangsa pasar yang begitu luas, membuat kami dapat mempelajari customer segment menjadi sangat terarah. Alif Hijab sendiri untuk wanita muslim Indonesia yang menginginkan berhijab stylish. Value proposition ini merupakan elemen yang sangat penting untuk proses pemasaran. Karena itu value proposition sangatlah penting untuk diperhatikan oleh setiap perusahaan, karena melalui value proposition inilah cara konsumen dapat melihat kelebihan atau keunggulan produk atau jasa yang kita tawarkan dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Nah, ada empat cara untuk menemukan value proposition. Yang pertama itu kita harus tahu visi misi perusahaan. Lalu yang kedua, lakukan riset pasar. Lalu yang ketiga, analisa pesaing. Lalu yang keempat itu tunjukkan keunggulan ke konsumen. Nah, di samping itu harus memiliki 5 nilai harus memiliki 5 nilai perusahaan untuk memiliki value proposition ini. Yang pertama itu ada fungsionalitas, yang dimana kenyamanan adalah kunci. Apakah produk kita lebih bagus atau tidak dari kompetitor. Lalu yang kedua ada ekonomi, kelebihan ekonomi. Apakah harga kita terjangkau. Lalu yang ketiga ada emosi. Apakah produk kita sudah unik. Bagaimana cara kita mengendalikan produk. Lalu yang keempat ada simbolis, presentasi produk. Apakah produk kita mengubah status konsumen. Lalu yang terakhir itu ada nilai akhir, janji ke konsumen. Lalu yang kedua ada value proposition Alif Hijab. Yang pertama itu ada hijab yang dapat digunakan untuk semua kalangan wanita. Alif Hijab bukan hanya sekedar untuk hijab biasa. Produk Alif Hijab adalah produk yang bisa dipakai oleh semua kalangan wanita, karena dari segi desain, warna, dan bentuknya masuk dalam semua kalangan. Lalu yang kedua ada hijab yang mudah dipakai. Alif Hijab menyediakan produk hijab yang mudah dipakai karena banyak sekali keluhan wanita karena hijab yang kebanyakan dijual susah dipakai. Namun Alif Hijab mendesain hijab kami sedemikian rupa untuk mudah dipakai, namun tidak mengubah segi bentuk hijab yang seharusnya. Lalu yang ketiga ada hijab yang bisa dibeli secara online. Konsumen tidak hanya bisa membeli secara offline, tetapi konsumen juga bisa membeli produk Alif Hijab di toko online. Dan kelebihan online tersendiri yaitu lebih lengkap informasinya, jumlah produk yang tersedia karena sudah terintegrasi dengan semua gudang Alif Hijab. Lalu yang keempat ada hijab yang bersertifikasi. Setiap produk Alif Hijab yang telah lulus sertifikasi oleh Setiap produk Alif Hijab tentu telah lulus sertifikasi oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia. Jadi konsumen tidak khawatir terhadap kualitas produk Alif Hijab. Lalu yang kelima, bekerja sama dengan MUI. Alif Hijab bekerja sama dengan MUI. MUI di sini ikut berperan dalam menentukan desain dan bahan hijab, sehingga produk Alif Hijab sudah terjamin. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai channels, di mana channels adalah satu bagian dari bisnis model Canvas yang menjelaskan bagaimana kita menyalurkan produk kita ke konsumen ataupun target pasar, cara kita menjangkau konsumen ataupun target pasar, dan menyampaikan value proposition bahwa produk kita lebih unggul dari kompetitor. Ada 5 fase channel. Yang pertama itu awareness, yaitu bagaimana kita mendidik pelanggan tentang karakteristik produk dan layanan kita. Ini adalah fase pemasaran dan periklanan.
Ini tentang bagaimana perusahaan memberitahu pelanggannya tentang proposisi dari nilai. Yang kedua adalah evaluation, bagaimana kita dapat membantu pelanggan dalam mengevaluasi proposisi nilai kita. Ini adalah fase promosi. Pelanggan akan mengevaluasi, membaca, ataupun menggunakan produk dan membentuk opininya tentangnya. Lalu yang ketiga adalah purchase, di mana bagaimana kamu dapat membantu pelanggan dalam membeli produk atau layanan pilihan mereka. Ini adalah proses penjualan dan menunjukkan uang yang ditukar dengan barang ataupun jasa tertentu. Yang keempat adalah delivery, yakni bagaimana kita menyampaikan proposisi nilai yang dijanjikan kepada pelanggan. Ini adalah tahap pemenuhan dan mendefinisikan bagaimana produk akan mencapai pelanggan. Yang terakhir adalah after sales, bagaimana kami dapat menyediakan layanan dan dukungan pelanggan purna jual. Tahap ini menyediakan seseorang untuk dihubungi pelanggan ketika mereka memiliki masalah ataupun pertanyaan tentang produk. Semakin tinggi nilai produk, maka semakin besar kemungkinan pelanggan akan membutuhkan dukungan purna jual. Alif Hijab ini sendiri akan melakukan promosi melalui iklan di media online karena media online akhir-akhir ini lebih sering digunakan dibandingkan media cetak. Alif Hijab juga akan merambah promosinya melalui media sosial yang dimana bertujuan juga untuk menjangkau konsumen secara langsung. Menjangkau di sini bermaksud bisa sambil berbelanja dan menerima keluhan dan masukan untuk Alif Hijab itu sendiri. Selanjutnya di sini saya akan membahas dari cost structure dari Alif Hijab sendiri, di mana yang kita ketahui cost structure adalah biaya tetap ataupun variabel yang harus dikeluarkan setiap bulannya atau biaya yang harus rutin dibayarkan oleh suatu brand atau perusahaan, termasuk juga Alif Hijab. Dalam hal ini biaya tersebut banyak berbagai macam seperti biaya penyewaan gedung, gaji karyawan, atau biaya operasional lainnya yang mendukung bisnis tersebut supaya bisnis dapat berjalan sesuai dengan keinginan dari pemilik owner atau bisnis tersebut, sehingga tidak adanya kendala yang terjadi ke depannya nantinya. Berikut saya akan menjelaskan beberapa biaya yang dikeluarkan oleh Alif Hijab sendiri. Yang pertama adalah fixed cost, di mana biaya fixed cost ini adalah biaya yang dikeluarkan secara tetap oleh suatu brand atau perusahaan dikarenakan biaya tersebut tidak dapat diganggu gugat. Seperti yang pernah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, bahwasanya untuk permodalan awal Alif Hijab menggunakan dana pribadi. Selanjutnya dikarenakan tingginya lonjakan atau permintaan dari pelanggan atau customer, sehingga mereka meminjam uang kepada bank untuk menambah modal ataupun membeli bahan baku selanjutnya untuk menunjang kebutuhan operasional produksi mereka. Dalam hal ini, fixed cost yang dikeluarkan oleh Alif Hijab adalah seperti biaya pemeliharaan alat, lalu biaya sewa gudang, selanjutnya adalah biaya bunga yang dibayarkan setiap bulannya. Itu adalah beberapa biaya fixed cost yang dikeluarkan oleh Alif Hijab. Yang kedua adalah biaya variable cost. Variable cost ini adalah biaya yang tergantung dari hasil produksi. Memang dikeluarkan setiap bulan, tetapi ini jumlahnya bisa berubah-ubah ataupun tergantung dari banyak atau tidak banyaknya produksi yang dilakukan di bulan tersebut, seperti biaya pembelian maksudnya biaya pembelian dari bahan baku, dikarenakan biaya pembelian bahan baku ini tergantung dari sistem ataupun musim-musim ataupun tema-tema yang akan diangkat oleh Alif Hijab sendiri. Selanjutnya adalah biaya bonus tahunan, tergantung dari bagaimana reputasi dari karyawan tersebut dan seberapa bonus yang akan dibayarkan, tergantung juga dari masa kerja ataupun bagaimana jam kerja di karyawan tersebut. Selanjutnya bisa jadi berlangsung dari seperti komisi atau pembayaran gaji, tergantung apakah karyawan tersebut bekerja sesuai dengan jam kerja ditentukan atau kurang dari jam kerja yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Yang ketiga itu adalah cost allocation, di mana cost allocation sendiri itu biaya yang dilakukan untuk sebuah divisi-divisi tertentu. Dikarenakan Alif Hijab sendiri kan ada yang store online, ada juga yang offline. Nah, setiap divisi-divisi memiliki biaya-biaya yang harus dibayarkan ataupun biaya-biaya tidak tetap yang harus dibayarkan ataupun biaya tetap yang harus dikeluarkan oleh Alif Hijab. Dan biaya-biaya ini tergantung dari bagaimana untuk divisi-divisi tersebut, seperti biaya print kertas, biaya dari sampul, ataupun biaya-biaya internet setiap bulannya, ataupun biaya-biaya marketing lainnya. Dan selanjutnya adalah cost pool, adalah pengelompokan biaya dari individu, di mana biaya tersebut
di kemudian hari biasanya ada overhead ataupun seperti pemeliharaan. Seperti yang kita ketahui untuk biaya cospol ini adalah biaya seperti untuk pemeliharaan mesin, contoh salah satunya. Dan selanjutnya juga dikarenakan mesin-mesin yang digunakan adalah mesin-mesin yang canggih, sehingga perlu pemeliharaan. Dan kita tidak tahu untuk pemeliharaan mesin tersebut ada yang rutin setiap bulannya, setiap minggunya, dan itu berbeda-beda. Di samping saya, teman-teman bisa melihat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh ahli pijat setiap bulannya, baik itu adalah biaya variable cost, fixed cost, ataupun biaya-biaya lainnya seperti pemeliharaan alat-alat, pembelian bahan baku, biaya produksi lainnya, dan juga biaya-biaya tak terduga atau biaya promosi juga termasuk dalam hal ini. Seperti yang diketahui, variable cost itu sekitar lebih kurang 50 juta, sedangkan fixed cost itu biaya yang tetap yang harus dikeluarkan, yang wajib harus dibayarkan oleh ahli pijat itu lebih kurang 500 juta, jadi totalnya ada 300 juta, jadi total 350 juta, sedangkan pendapatan bulanan mereka adalah 200 juta. Tetapi untuk hal ini masih ada pendapatan-pendapatan yang lain yang didapatkan oleh ahli pijat, seperti kerjasama dari beberapa institusi pemerintah dan juga bekerjasama dengan lembaga-lembaga tertentu untuk pembuatan hijab series tertentu. Di samping saya, teman-teman bisa melihat sendiri biaya-biaya yang dikeluarkan oleh ahli pijat. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana dari brand Hal Hijab melakukan key resource terhadap brand mereka sendiri. Seperti yang kita ketahui, untuk key resource sendiri dalam Hal Hijab adalah berperan pentingnya banyak hal. Seperti salah satu yaitu adalah bisnis jasa konveksi yang dimana mereka bekerja sama. Selain itu adalah toko bahan baku. Material yang mereka gunakan adalah material berkualitas tinggi, sehingga mereka bekerja sama dengan beberapa toko kain yang ada di Indonesia untuk menyediakan kebutuhan mereka. Tidak hanya itu, karyawan juga termasuk dalam hal ini. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana Hal Hijab untuk melakukan key resource terhadap konveksi mereka. Seperti yang kita ketahui, Hal Hijab sendiri merupakan bisnis yang dikelola awalnya dari rumahan. Seiring meningkatnya permintaan dari customer, mereka kewalahan dan tidak memiliki lahan untuk melakukan pembuatan hijab mereka di rumah, sehingga mereka bekerja sama dengan beberapa atau dengan konveksi-konveksi yang ada untuk supaya bisa memproduksi lebih banyak hijab mereka dan supaya nanti produk mereka bisa digunakan atau diperjualbelikan lebih banyak lagi. Tidak hanya itu, pabrik yang mereka bangun saat ini yang berada di Jakarta atau yang berada di rumah mereka sendiri itu termasuk dalam key resource sendiri, di mana mereka menggunakan lahan tersebut, di mana mereka menggunakan aset yang ada supaya bahan baku yang sudah diproduksi oleh konveksi bisa disimpan kembali di gudang atau tempat rumah mereka sendiri. Setelah itu mereka akan melakukan sortir bagaimana produk bisa dijual ke masyarakat. Selanjutnya, key result tersebut adalah dalam setiap bulannya dari brand Hal Hijab juga melakukan launching atau pembuatan produk baru, di mana pembuatan produk baru pastinya akan membutuhkan tempat untuk penyimpanan. Dan selanjutnya, jika seandainya stok produk lama masih tersedia, mereka akan menyimpan di aset gudang, lalu produk baru yang dikeluarkan nantinya akan disimpan di tempat yang seharusnya, yaitu adalah di rumah mereka. Dikarenakan Hal Hijab sendiri memiliki platform media marketplace untuk melakukan penjualan secara online, di mana kita ketahui sendiri di sini Hal Hijab tidak hanya merambah di Jakarta saja, mereka juga merambah untuk pasar-pasar yang ada di Indonesia. Dan untuk hal ini mereka sendiri melakukan penjualan melalui marketplace seperti Tokopedia, Lazada, Shopee, dan marketplace lainnya, di mana ketika ada pembeli yang ingin membeli produk mereka, mereka tidak akan kebingungan untuk mengetahui produk tersebut ditaruh di stok mana. Selanjutnya, untuk Kirchhoff di sini mereka juga berinvestasi terhadap mesin-mesin canggih, dikarenakan seperti yang kita sudah pernah dengar sebelumnya, Hal Hijab melakukan investasi besar terhadap mesin-mesin yang mereka gunakan untuk produksi supaya
resiko kecacatan terhadap produk mereka itu bisa diminimalisir, sehingga produk yang nanti keluar dari jasa konveksi adalah produk-produk yang berkualitas tinggi, sehingga bisa digunakan atau diperjualbelikan kepada pasar yang sudah mereka targetkan. Tidak hanya itu, mesin-mesin di sini juga memerlukan seperti jasa-jasa pembersihan, pemeliharaan mesin, dan lain-lainnya. Dan hal ini mesin merupakan aset yang sangat berharga bagi produk dari Hali Hijab sendiri. Selanjutnya saya akan membahas key result dalam hak, yaitu adalah hak paten, di mana kita tahu di Indonesia sendiri banyak brand-brand hijab yang beredaran. Tidak hanya itu, Hali Hijab supaya produk mereka tidak disalahgunakan ataupun di copy paste oleh para pesaing mereka melakukan hak paten, yaitu mendaftarkan produk mereka tersebut kepada lembaga-lembaga supaya diakui dan tidak bisa diceplak oleh siapapun. Nah, hal ini merupakan suatu key research yang mereka lakukan untuk menjaga kualitas dan brand mereka di tengah pasar yang ada di Indonesia. Selanjutnya juga karyawan-karyawan berpengaruh dalam hal ini. Mereka mentraining karyawan, memberikan ilmu baru kepada karyawan terkait bagaimana minimalisir resiko kecacatan produk dan bagaimana kecepatan para karyawan untuk melakukan proses pengiriman barang kepada customer. Hal itu mereka lakukan supaya nanti kepuasan dari customer dapat mereka raih dan mereka mendapatkan apresiasi ataupun hati di para customer mereka sendiri. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana revenue stream dari produk Hali Hijab sendiri. Seperti yang kita ketahui, revenue stream adalah berbagai sumber bisnis yang mereka terima atau mereka lakukan dan mendapatkan keuntungan atau hasil yang menambah kas dari produk dari brand mereka ataupun dari perusahaan mereka. Seperti yang kita ketahui, Hali Hijab adalah suatu perusahaan yang menjualkan hijab kepada customer-customernya, yaitu notabene adalah wanita berusia 17 sampai dengan 50 tahun yang beragama muslim yang ingin melakukan perubahan penampilan, yaitu dengan menutup hijab, dengan menutup aurat mereka maksudnya. Dalam hal ini, mereka melakukan renovasi seperti menjaga KPI. Menjaga KPI di sini ini adalah menjaga mutu, menjaga kualitas, dan juga mencapai target-target yang sudah mereka targetkan dari awal bisnis ini dirancang. Dan selanjutnya adalah mereka juga memiliki performa yang bagus dan juga kualitas produk yang bagus, sehingga mereka mendapatkan berbagai keuntungan dari brand tersebut, seperti dari penjualan, di mana penjualan sendiri berpengaruh besar terhadap pemasukan yang mereka terima, di mana keuntungan yang mereka dapatkan itu akan menambah aset atau menambah kas mereka sendiri untuk nanti bisa dipergunakan untuk memutar kembali produk-produk yang ingin mereka gunakan. Selanjutnya adalah pendapatan penghasilan yang mereka lakukan bisa juga dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga tertentu seperti lembaga pemerintah ataupun lembaga-lembaga lainnya yang ingin melakukan pembuatan hijab secara berkala besar, yang mana mungkin mereka tidak ingin hijab tersebut dijual di pasaran, tapi mereka hanya ingin digunakan misalnya contohnya 100 piece saja untuk acaranya tertentu, dan ini mungkin mendapat pendapatan tersendiri oleh brand Hali Hijab. Dan selanjutnya mereka juga melakukan itu adalah project revenue, mendapatkan melalui proses satu kali pembuatan hijab, di mana mungkin yang kita ketahui beberapa bisnis ada namanya adalah keuntungan dan juga rugi. Nah, di sini dikarenakan mereka menggunakan produk retail yaitu hijab, di mana hijab itu akan bertahan lama. Dan jika seandainya produk mereka tidak laku di pasaran, mereka bisa melakukan daur ulang produk tersebut dan membuat produk baru dengan menggunakan bahan yang lama, mungkin menambahkan motif atau menambahkan detail-detail tertentu sehingga produk yang tadinya tidak laku di pasaran menjadi produk baru yang bisa diperjualbelikan kembali. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari customer relationship yang Hali Hijab lakukan terhadap pelanggan mereka. Di sini saya tegaskan customer merupakan adalah puncak atau poin terpenting dari sebuah bisnis. Apabila customer merasa puas dengan suatu brand atau suatu produk, mereka akan senantiasa kembali lagi kepada produk tersebut dan akan mempromosikan produk tersebut tanpa adanya permintaan dari brand tersebut. Seperti yang dilakukan oleh beberapa Hali Hijab untuk menjaga hubungan dengan pelanggannya.
di mana mereka memberikan newsletter kepada pelanggan jika seandainya ada produk-produk baru yang mereka launchingkan, atau mereka juga memberikan reward tertentu pada pelanggan mereka apabila pelanggan tersebut melakukan pembelian di atas minimal yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, reward tersebut bisa ditukarkan dengan barang-barang seperti produk hijab ataupun produk-produk yang mereka miliki. Dan tidak hanya itu, mereka juga memberikan poin member kepada member-member aktif yang selalu berkontribusi dalam pembelian terhadap hal hijab, di mana nanti poin member ini bisa mereka gunakan untuk potongan harga pembelian hijab tersebut. Tidak hanya itu, hal hijab juga memberikan apresiasi kepada pelanggan atau member mereka jika seandainya member tersebut dalam rangka ulang tahun atau di hari tersebut ulang tahun, mungkin memberikan promo khusus atau barang khusus, produk khusus yang hanya diberikan kepada member-member yang berulang tahun saja. Tidak hanya itu, untuk brand Hal Hijab sendiri juga berkolaborasi dengan beberapa influencer ataupun seperti yang kita ketahui selebriti yang ada untuk mempromosikan barang-barang mereka atau produk mereka. Dan tidak hanya itu saja, jika seandainya mereka melakukan launching produk terbaru, pastinya yang tadinya mereka bekerja sama dengan selebriti atau influencer untuk mempromosikan barang mereka, maka selebriti dan influencer itu pasti akan diundang untuk menghadiri launching barang tersebut atau produk yang mereka gunakan. Dan apabila dari selebriti ataupun dari influencer itu menyanggupi, maka brand Hal Hijab juga akan mengundang para member-member mereka supaya bisa bertemu dengan artis-artis ataupun selebriti yang mereka idolakan tersebut. Dan tidak hanya itu saja, Hal Hijab juga menyediakan layanan kontak center, di mana ini jarang sekali digunakan atau dimiliki oleh brand-brand lainnya. Dikarenakan jika seandainya ada kesulitan yang dimiliki oleh customer tentang cara penggunaan hijabnya atau tentang cara untuk pencucian ataupun penyimpanan misalnya, mereka tidak akan kesulitan untuk harus datang ke store, atau mereka tidak perlu kesulitan untuk menghubungi siapa. Mereka hanya menghubungi kontak center yang disediakan, supaya nanti kontak center akan memberikan arahan dan solusi bagi permasalahan yang customer hadapi. Dikarenakan seperti yang kita ketahui, jika melihat suatu brand atau perusahaan itu sebagus apa, lihatlah apakah mereka menyediakan kontak center. Jika mereka menyediakan kontak center, pasti mereka akan peduli terhadap pelanggan dan mereka akan aware terhadap pelanggan-pelanggan mereka jika seandainya ada kendala dan kesulitan yang dihadapi oleh pelanggan atau customer nantinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Key Partnership, di mana Key Partnership adalah hubungan yang Anda miliki dengan entitas bisnis, pemerintahan, atau non-konsumen lain yang membantu model bisnis kita bekerja. Ini bisa berupa hubungan yang dimiliki perusahaan dengan pemasok, produsen, dan mitra bisnis. Kemitraan yang pasti akan kita ciptakan ini akan menjadi kekuatan yang membantu bisnis kita berhasil di bidang yang tidak efisien untuk kita lakukan sendiri. Untuk Key Partnership pada Alif Hijab ini sendiri dapat dilakukan bekerja sama dengan beberapa sekolah dan lembaga pemerintahan, di mana untuk pembuatan hijab yang seragam untuk acara tertentu, biasanya kerjasama ini dilihat dari tingkat jumlah pesanan. Dalam tingkat pembuatan, biasanya kerjasama dilakukan oleh Alif Hijab dengan cara mengirimkan beberapa contoh hijab kepada lembaga pemerintahan ataupun sekolah, sehingga mereka bisa melihat kualitas dari ataupun yang diberikan oleh Alif Hijab ini. Setelah itu, jika disepakati, maka proses produksi akan dilakukan. Yang kedua, dalam urusan pemasaran, Alif Hijab juga bekerja sama dalam beberapa acara pengajian ataupun acara-acara yang takjuk agama Islam, di mana Alif Hijab ini ikut memberikan sponsor kepada acara-acara tersebut, sehingga nama Alif Hijab ini masuk dalam media sponsor acara tersebut. Dan hal ini diperkuat dengan cara memberikan beberapa hijab gratis untuk memperkenalkan produk Alif Hijab ini di tengah masyarakat. Yang ketiga, yakni kerjasama yang dilakukan oleh Alif Hijab ini tidak hanya berbentuk memberikan sponsor kepada acara-acara saja, tetapi bisa juga kerjasama yang dilakukan dengan komunitas-komunitas yang ada di Indonesia. Sebab saat ini wanita muslim sedang aktif mengadakan acara-acara pengajian ataupun acara-acara yang bertemakan Islam lainnya, di
mana biasanya mereka akan mencari seragam warna hijab yang sama. Kalau mereka membeli langsung ke pasar ataupun membeli melalui marketplace, biasanya stok yang tersedia sangat terbatas serta warna yang diinginkan juga tidak banyak. Untuk itu, Halif Hijab menerima kerjasama dengan komunitas-komunitas wanita muslim untuk memenuhi permintaan mereka akan hijab yang seragam dan warna yang sama. Dengan cara ini, mereka tidak perlu lagi susah payah mencari hijab di pasar. Halif Hijab akan memberikan beberapa referensi dan contoh serta pilihan warna nantinya yang akan ditentukan oleh para komunitas. Jika sudah disepakati, baik itu warna, model, serta ukuran langsung, dilakukan namanya proses produksi. Lalu setelah itu, beberapa contoh akan dikirim untuk melihat apakah produk yang sudah dicetak sesuai dengan keinginan dari klien. Jika sudah sesuai, maka proses produksi akan dilanjutkan dengan jumlah pesanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai key activities, di mana key activities ini merupakan sebuah kegiatan utama yang akan menjelaskan hal yang terpenting, yakni pelaku usaha ataupun perusahaan harus membuat model bisnisnya. Setiap model bisnis dibuat dengan tujuan untuk sejumlah kegiatan utama. Dalam bidang ini, suatu hal yang penting pada perusahaan yang mana diharapkan harus semaksimal mungkin untuk dapat menghasilkan operasi yang berhasil. Seperti kuncinya terdapat pada sumber daya, diharuskan untuk membuat serta melebihi proposisi dari nilai, pencapaian pasar, dan dapat mempertahankan hubungan dengan pelanggan, serta pendapatan yang dicapai, yakni kuncinya berada pada jenis model bisnisnya itu sendiri. Untuk Halif Hijab ini banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan usahanya. Aktivitas yang dilakukan Halif Hijab tentu demi mendongkrak kualitas dan kinerja usaha dari Halif Hijab sendiri. Berbagai aktivitas telah kami lakukan, diantaranya yang pertama, sebagai pelopor untuk wanita berhijab. Halif Hijab sebagai produsen hijab memiliki aktivitas yang ikut mendorong wanita muslim di Indonesia untuk berhijab. Aktivitas yang dilakukan tidak hanya dilakukan secara offline saja, tetapi melalui online juga. Aktivitas ini dilakukan tidak hanya semata-mata aktivitas biasa, namun Halif Hijab mengundang beberapa tokoh publik wanita berhijab demi menarik perhatian wanita muslim di Indonesia. Kegiatan ini berupa tutorial bagaimana cara berhijab yang baik dan benar, cara menstylkan hijab kita, tips dan trik cara memakai hijab agar nyaman di segala situasi dan di dalam hal yang lainnya. Yang kedua yakni kolaborasi dengan brand dan tokoh publik. Halif Hijab melakukan aktivitas berkolaborasi dengan brand-brand yang konsepnya sama dengan Halif Hijab dan juga berkolaborasi dengan tokoh publik. Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak masyarakat yang belum dan sudah memakai hijab untuk lebih mengenal apa itu hijab. Halif Hijab akan memfasilitasi seluruh kegiatan ini dengan menyediakan wadah online ataupun offline agar masyarakat bisa mengenal dan menyadari kehadiran dari Halif Hijab. Yang ketiga yakni operasi produksi. Halif Hijab adalah hijab yang didesain dengan bahan baku yang super adem, di mana bahan yang nyaman sangat dibutuhkan bagi pengguna, khususnya pengguna hijab yang tinggal di daerah tropis seperti negara kita yakni Indonesia. Pihak dari Halif Hijab ini akan mengutamakan dan membeli bahan yang diperuntukkan kenyamanannya bagi pengguna hijab. Produksi pembuatan Halif Hijab ini juga tidak hanya sekedar memperhatikan dari segi bahannya saja, namun juga dari segi motif dan warnanya, di mana motif dan warna dari Halif Hijab ini mengikuti tren yang berkembang di tengah masyarakat. Jilbab dan Halif Hijab ini juga didesain dengan jilbab yang waterproof, yang nyaman tentunya dan berkualitas dan tetap stylish. Yang keempat yakni platform dan jaringan. Halif Hijab secara aktif memasarkan produknya melalui berbagai media, baik itu secara online maupun offline. Media sosial menjadi salah satu wadah yang sering digunakan untuk memperkenalkan dan memasarkan produk Halif Hijab ini. Dengan membuka gerai toko Halif Hijab dan aktif mengikuti berbagai bazar yang akan menaikkan nama Halif Hijab ini sendiri. Layanan offline maupun online ini tentu dibutuhkan oleh para pelanggan serta pengguna. Wadah ini berfungsi sebagai proses suatu penyampaian dan menjaga hubungan dengan para pelanggan dari Halif Hijab ini sendiri. Bab 3 yaitu kesimpulan. Beberapa waktu silam, hijab dikenal dengan sesuatu yang tidak modis, dari model, motif, warna, serta bahannya. Tetapi lama-kelamaan hijab dapat menyeimbangkan perkembangan zaman, sehingga pengguna hijab bisa tetap terlihat stylish setara dengan orang-orang yang tidak menggunakan hijab.
Beragamnya pengguna hijab di Indonesia membuat Alif Hijab hadir dan berkembang untuk terus memproduksi hijab-hijab berkualitas yang dapat diminati oleh wanita muslimah. Karena hijab saat ini menjadi salah satu item fashion yang tidak kalah pentingnya dengan pakaian-pakaian lain seperti baju, celana, jaket, dan lain-lain, maka merupakan sesuatu yang tidak dapat kami pungkiri bahwa peminat hijab dari berbagai kalangan bisa menerima produk kami karena produk yang kami produksi telah menjalani tahap seleksi, trial and error hingga bisa terus mengikuti perkembangan fashion saat ini. Alif Hijab memilih pasar-pasar sesuai dengan kegunaan dari hijab-hijab itu tersendiri, yaitu digunakan oleh semua wanita dengan berbagai macam usia, dari yang muda hingga yang dewasa, karena mengikuti model-model yang telah disediakan oleh Alif Hijab. Penggunaan bahan baku seperti bahan, benang, atau tinta printing, Alif Hijab telah bekerja sama dengan beberapa supplier besar dan terkenal akan kualitasnya, sehingga Alif Hijab dapat menjamin bahwa produk yang dipasarkan bukanlah produk murah tetapi produk yang memang berkualitas. Setelah penggunaan bahan baku yang berkualitas, Alif Hijab selalu berinovasi supaya para pelanggan Alif Hijab bisa memberikan kepercayaan penuh terhadap produk Alif Hijab dengan cara mendaftarkan produk-produk yang dijual ke Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan telah dinyatakan lulus sertifikasi. Di era digital ini, maka penggunaan media sosial sebagai media perikanan produk secara gratis bisa menjadi salah satu jalan untuk mengenalkan produk Alif Hijab kepada masyarakat. Dengan media sosial termasuk Instagram, Alif Hijab dapat menginformasikan mengenai gambar produk, bagaimana cara pembelian, harga produk Alif Hijab, jasa kirim apa yang telah bekerja sama, dan apa yang digunakan oleh Alif Hijab, dan bagaimana jika adanya pelanggan yang ingin melakukan kritik dan saran, sehingga Alif Hijab bisa selalu mendengarkan keinginan konsumen. Tim Alif Hijab pun telah menghitung secara terperinci mengenai harga jual dari suatu produk, dari biaya tetap yang dikeluarkan hingga biaya yang mungkin akan berubah-ubah, dan juga seberapa banyak profit yang akan didapat ke depannya. Walau bermula dari bisnis rumahan yang dilakukan secara perorangan, tetapi Alif Hijab membuktikan bahwa usaha hijab sangatlah banyak meminat, sehingga Alif Hijab bisa mulai bekerja sama dengan usaha-usaha lainnya seperti konveksi, toko bahan, serta para pekerja di Alif Hijab. Semakin besar usaha Alif Hijab, maka modal yang diperlukan untuk membesarkan brand ini menjadi besar dibandingkan ketika Alif Hijab ini baru merintis. Oleh karena itu, peminjaman modal oleh bank menjadi salah satu cara supaya Alif Hijab terus maju dan bisa mempekerjakan orang-orang dalam timnya. Secara perlahan, Alif Hijab mulai dikenal di kalangan muslimah, sehingga Alif Hijab bisa dikenal oleh lembaga pemerintahan serta beberapa konsumen serta selebgram. Semakin dikenalnya brand Alif Hijab, maka sudah menjadi hal baik dan harus terus dijaga oleh tim Alif Hijab. Alif Hijab selalu memberikan berita terkini seputar Alif Hijab melalui email yang telah konsumen daftarkan dari website Alif Hijab. Alif Hijab juga selalu mengupdate berita terkini melalui media sosial Alif Hijab sehingga konsumen tidak tertinggal berita-berita seperti event yang akan diadakan, promo yang tersedia, dan hal lainnya. Alif Hijab selalu belajar sehingga Alif Hijab bisa terus berkembang mengikuti kemauan pasar. Berikut merupakan rancangan dari model bisnis kanvas Alif Hijab secara singkat dari setiap elemen-elemen yang telah tersedia. Ada key partners yaitu konveksi, desainer, toko bahan, lembaga pemerintahan, lembaga sekolah, lembaga muslim atau muslimah. Lalu ada key activities yaitu quality control di gudang, kolaborasi dengan beberapa influencer, pemasaran produk melalui online ataupun offline. Lalu ada value propositions, yaitu harga yang terjangkau, penggunaan bahan yang berkualitas, produk yang bisa dipakai oleh semua kalangan, kemudahan pemakaian produk, hijab yang telah lulus MUI, pembelian yang mudah melalui online ataupun offline store. Lalu ada customer relationships, yaitu berita langganan yang dikirim secara berkala, member pembeli, custom hijab, undangan VVIP, lalu ada free hijab dan customer care service.
Lalu ada customer segments, yaitu wanita, anak perempuan, dan muslim atau muslimah. Lalu ada cost structure, yaitu sewa tempat, pajak properti, biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, bonus, komisi, biaya pemasaran, biaya pemeliharaan, biaya transportasi, biaya listrik, biaya produksi, dan biaya license. Lalu ada key resource, yaitu pabrik bahan, gudang produksi, mesin jahit, mesin printing, dan karyawan. Lalu ada channels, yaitu media sosial, website, dan marketplace. Yang terakhir yaitu adanya revenue streams, yaitu penjualan hijab secara jumlah banyak, penjualan hijab persatuan, pendapatan program member, penjualan saham, dan bagi hasil kolaborasi. Lalu dapat dilihat di gambar mengenai tema dari gerai Alif Hijab, yaitu bertemakan nuansa putih sehingga terlihat elegan. Lalu dapat dilihat di gambar mengenai tema dari gerai Alif Hijab, yaitu bertemakan nuansa putih sehingga terlihat elegan. Untuk lokasi gerai Alif Hijab yang online itu ada di Gandaria City. Promosi produk dari Alif Hijab, kita menggunakan platform Instagram sehingga lebih terperinci untuk mengenalkan produk-produk Alif Hijab.